Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 semuanya? Alhamdulillah, Bapak harap kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan serta iman yang kuat. Anak-anak, bagaimana liburannya? Menyenangkan? Alhamdulillah, semoga liburan kita menyenangkan. Alhamdulillah sudah kita lalui satu semester pertama di tahun 2020. Nah, sekarang kita sudah memasuki semester yang baru ya, di tahun 2021 ini, di semester yang kedua. Nah, maka anak-anak, besar harapan Bapak kalian semua dapat mengikuti pembelajaran kita ya, walaupun mungkin pembelajaran kita akan masih sama seperti semester 1, yaitu secara online atau belajar dari rumah BDR. Nah, maka besar harapan Bapak anak-anak semangat dan terus semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita di semester yang kedua ini, Bapak berpesan untuk anak-anak yang sudah rajin, yang sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran kita di semester 1, yang sudah sering mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Bapak harap itu semua dipertahankan. Nah, bagi anak-anak yang belum bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran online, Bapak harap ayo semangat dalam belajar, ayo giat belajar ya, karena ilmu pengetahuan itu harus kita cari ya. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, nah di bab ini kita akan mengenal siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, anak-anak pernah nggak menghitung jumlah sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia? Pastinya subhanallah banyak sekali ya, jumlahnya sampai ribuan, dan itu pun terus bertambah. Belum lagi ada ratusan rumah sakit Muhammadiyah, panti asuhan Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, ribuan masjid dan musola Muhammadiyah. Nah, siapakah sebenarnya yang pertama kali mendirikan sekolah Muhammadiyah dan kemudian diberikan kepada kita semua sebagai umat muslim? Nah, beliaulah pahlawan bangsa Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Nah, dalam bab ini kalian akan Bapak ajak untuk mengenal kisah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana perjuangannya mendirikan Muhammadiyah, sehingga kalian dapat meneladani semangat perjuangannya dalam mengemban tugas sebagai kader Muhammadiyah. Nah, anak-anak sudah pernah lihat gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya, pastinya sudah pernah kan? Karena di sekolah kita juga ada foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di setiap ruang kelas kita juga di sekolah-sekolah Muhammadiyah pasti banyak dipajang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya agar kita sebagai pelajar dan sekaligus sebagai kader pengurus Muhammadiyah selalu mengingat semangat perjuangan beliau dalam mengajarkan agama Islam sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan agar orang Islam mengerti tentang ajaran Islam yang benar. Beliau tidak ingin orang-orang beribadah dengan cara yang salah. Kalau caranya salah, maka akan menyebabkan kerusakan dan kesusahan bagi masyarakat. Kalau masyarakatnya rusak, maka negeri menjadi tidak aman dan tidak tentram. Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi perintah ajaran agama Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah berusaha agar ajaran-ajaran Islam dijalankan dengan benar. Kalau dijalankan dengan benar, akan membawakan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat. Caranya dengan mengajarkan kebaikan kepada masyarakat yang disebut dengan amar ma'ruf. Ya. Muhammadiyah juga berusaha agar tidak ada kejahatan atau kemungkaran di tengah masyarakat. Caranya dengan memperingatkan masyarakat, mencegah kemungkaran disebut dengan nahi mungkar. Nah, itulah tujuan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari sepenuhnya bahwa ajaran Islam adalah tatanan kehidupan yang paling lengkap dan sempurna dan yang paling sesuai dengan manusia karena ajaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan tentu mengetahui segala kebaikan untuk manusia. Lalu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemahaman agama yang begitu mendalam? Nah, maka simak, dengarkan, pahami cerita yang akan Bapak bacakan ini ya. Kita sama-sama belajar mengenal lebih dekat siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1285 Hijriah, bertepatan 1 Agustus 1868 Masehi. Sebagai putra keempat dari Kiai Haji Abu Bakar, salah seorang dari 12 khotib keraton di Masjid Sultan atau Masjid Besar Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah atau lebih dikenal dengan sebutan Nyai Abu Bakar, putri dari Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu keraton di Yogyakarta. Sebagai anak yang tumbuh dalam lingkungan para ulama, Muhammad Darwis secara dini mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya sendiri. Seperti kalian, sejak kecil Darwis sudah belajar membaca Al-Quran. Di umur 8 tahun, Darwis sudah lancar membaca Al-Quran dan sudah menghatamkan bacaannya hingga 30 juz. Sewaktu masih kanak-kanak, Darwis bergaul dengan kawan-kawan dan tetangganya. Dia dikenal sebagai anak yang rajin, jujur, serta suka menolong. Di samping itu, masa kanak-kanak Darwis menunjukkan beberapa kelebihan dibandingkan anak-anak sebayanya, yaitu banyak akal, kreatif, ulet, pandai memanfaatkan sesuatu, cerdas, selalu fokus dan tidak malu bertanya hal yang belum diketahuinya. Darwis kecil juga senang bermain layang-layang dan gasing serta pintar membuat barang-barang kerajinan tangan dan mainan sendiri sehingga disukai oleh teman-temannya. Belajar ke kota Mekah. Darwis sangat gemar belajar. Darwis belajar kepada banyak kiai dan ulama, bahkan hingga ke negeri Arab. Di usia Muhammad Darwis atau yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di usia beliau yang ke-22 tahun, Muhammad Darwis diutus oleh keluarganya untuk pergi menunaikan ibadah haji sambil memperdalam ilmunya di tanah suci Mekah pada tahun 1890. Sepulang dari Mekah, Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan tetap gemar belajar dan gemar membaca buku. Karena kegemaran mempelajari ilmu agama Islam, Ahmad Dahlan sering menggantikan ayahnya untuk mengajar agama Islam kepada anak-anak dan bahkan kepada orang-orang yang lebih tua usia darinya. Akhirnya Ahmad Dahlan mendapat julukan kiai karena kemampuan ilmu agamanya tersebut. Pengetahuan tentang agama Islam yang mendalam inilah yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan semakin peduli kepada rakyat jelata dan sangat senang mengajari orang ilmu agama Islam serta suka menolong orang yang kesusahan. Selanjutnya, mendirikan Muhammadiyah. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji ke Mekah untuk kedua kalinya dan melanjutkan kembali pendalaman ilmu agamanya. Saat belajar, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan banyak ulama serta tokoh-tokoh dari Nusantara sendiri seperti Kiai Muhammad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, serta Kiai Fakih Masku Mambang dari Gresik. Pertemuan tersebut cukup penting bagi perkembangan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun yang paling utama adalah perjumpaannya dengan Rashid Ridho, seorang tokoh pembaharu Islam dari Mesir yang memiliki kesamaan pandangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pemurnian tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan keimanan secara taklid. Secara taklid itu artinya menerima secara buta ya.
Sepulang dari Mekah, untuk yang kedua kalinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan pondok untuk murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah seperti Bantul, Serandakan, Brosot, Kulon Progo, Pekalongan, Batang, Magelang, Solo, dan Semarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membatasi pergaulannya. Pada tahun 1909, pada masa kebangkitan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Perkumpulan Budi Utomo. Perkumpulan Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirosudo. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengetahuan agama Islam kepada pengurus Budi Utomo. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diminta mengajar agama Islam kepada para siswa Quake School di Jetis, Yogyakarta, sebuah sekolah umum untuk anak-anak kalangan menengah pribumi dan Belanda, Sekolah Pamong Praja, Ospia atau Mospia di Magelang, dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang beliau dirikan. Kepedulian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap anak-anak yang bersekolah tersebut membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan bersedia mengajarkan agama Islam di sekolah tersebut. Banyak siswa yang kemudian tertarik dengan pengajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mempergunakan cara yang tidak membosankan, senantiasa menarik, sabar, jujur, dan dapat mengayomi anak didiknya. Bahkan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa beliau juga mendirikan sekolah madrasah diniyah di rumah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, mereka pun tertarik untuk menjadi siswa. Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar bahwa usaha yang mulia ini harus dipertahankan, bahkan harus bisa diteruskan oleh orang lain sepeninggalnya nanti. Untuk itu diperlukan sebuah organisasi, yaitu sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan mencari petunjuk Allah dengan membaca Al-Quran dan menemukan sebuah ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Anak-anak, ini adalah bunyi dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, yang mana pada surat inilah, pada ayat inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan petunjuk untuk mendirikan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Setelah berbagai pengalaman dan pergaulannya dengan berbagai kalangan dan mantap hatinya karena membaca ayat Ali Imran 104 ini, akhirnya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendeklarasikan berdirinya sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, yang mengajak umat Islam Indonesia kembali beramal dan beribadah menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah inilah kisah perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu seorang tokoh pahlawan bangsa Indonesia, tokoh pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, yang mana sekarang kita dapat menikmati belajar dan mengajar di sekolah Muhammadiyah. Nah, maka anak-anak, besar harapan Bapak kita menjadi kader-kader Muhammadiyah yang beribadah dan mengamalkan semua
tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis ya, agar kita menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itulah perjalanan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari beliau kecil sampai beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah ya, pada tanggal berapa tadi? 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi ya. Nah, inilah anak-anak cerita yang dapat Bapak sampaikan ya. Semoga ini menjadi pengetahuan kita, menjadi penyemangat kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu ya, karena menuntut ilmu itu bagi seorang muslim itu adalah wajib hukumnya ya, karena kalau kita tanpa ilmu ya, contohnya saja kalau kita beribadah tanpa ilmu itu sama aja bohong kan ya. Orang nggak tahu bacaan Al-Fatihah, cuman taunya gerakannya aja, padahal bacaan Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat. Nah, kalau orang yang nggak tahu ilmunya, ngikut-ngikut aja, ini yang bahaya ya. Akhirnya sholatnya itu tidak menjadi sah ya, sholatnya ditolak sama Allah. Karena apa? Karena rukunnya aja tidak dijalankan. Nah, seperti itu ya. Maka anak-anak, besar harapan Bapak, ayo anak-anak semangat belajarnya walaupun kondisi kita saat ini sedang dilanda virus, yaitu virus corona ya. Tetap semangat belajarnya, jangan sampai penyakit atau virus ini menghalangi kita dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan Bapak di pertemuan pertama kita ini. Semoga anak-anak bisa menyimak, mendengarkan, memahami video yang singkat ini ya. Bapak bikin videonya singkat-singkat karena takutnya kalau banyak-banyak ya, ada yang HP-nya nggak kuat dan lain sebagainya, maka Bapak cepat menjelaskannya. Kalau mau anak-anak putar kembali, diulang-ulang ya, agar paham, agar mengerti maksud dari penjelasan Bapak ini, agar mengerti cerita kisah kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menjadikan cerita itu inspirasi kita untuk lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi dalam berjuang menegakkan ajaran agama Islam. Paham ya anak-anak kelas 3, tetap semangat belajarnya, jangan pantang menyerah. Nah, di dalam video ini juga akan Bapak sampaikan apa sih tugasnya ya, kan biasanya kita ada tugasnya ya. Tugasnya cukup sederhana ya. Pertama, tugasnya yang pasti kalian harus mendengar video ini sampai habis, jangan dicepatin ya. Nah, yang kedua, anak-anak, Bapak minta anak-anak merangkum ya. Merangkum apa yang dirangkum ya. Rangkuman itu artinya poin-poin yang penting itu anak-anak tuliskan di buku tulis kemuhammadiyahannya ya. Nanti setelah itu difotokan, dikirimkan ke lewat WA Bapak ya, di chat pribadi ya, seperti yang dulu-dulu di semester pertama. Nah, sama saja ya, cuman di sini Bapak kembali mengingatkan saja caranya ya, seperti itu. Jadi anak-anak rangkum perkataan Bapak dari awal video tadi sampai akhir ini, kira-kira mana yang paling penting. Yang penting yaitu ditulis di bukunya ya. Minimal Bapak Bapak batasi untuk rangkumannya minimal 10, itu paling sedikit ya anak-anak. Kalau lebih bagus lagi nilainya. Paham ya? Paling minimal 10. Nah, kalau lebih bagus lagi, karena ini banyak ini poin-poin yang penting ya, yang sekiranya ini nanti akan diujikan atau diulang kembali ingatan kalian agar menjadi inspirasi, agar menjadi motivasi, agar jadi semangat dalam belajar. Nah, itu saja pelajaran kita pada hari ini ya. Pada pertemuan pertama ini Bapak akhiri. Semangat belajarnya, jaga kesehatan ya. Jangan jangan malas-malasan ya, karena penyakit itu datangnya ketika kita malas. Maka jangan malas, semangat ya, jadilah seorang hamba Allah yang kuat ya, karena ada hadisnya kan, al mu'minu qawiyyun khairum minal mu'minud dhaif ya. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ya. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat ya, banyak makannya yang bergizi ya, makannya teratur, kesehatan dijaga. Nah, itu saja pesan Bapak akhiri. Fastabiqul khairat,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.